Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita masih dipertemukan dalam mata kuliah Manajemen SDM Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Pengembangan Karir. Saya Azul Pamahiratunisa akan menjelaskan materi tujuan pengembangan karir serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengembangan karir. Karir adalah perkembangan para karyawan secara individu dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dicapai selama masa kerja di organisasi tertentu, atau sejarah perjalanan karyawan dalam meniti pekerjaannya. Sedangkan pengembangan karir adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar tujuan atau sasaran karirnya dapat tercapai. Secara singkat, tujuan pengembangan karir ialah untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan untuk pencapaian karir karyawan. Selain tujuan, pengembangan karir juga memiliki manfaat tertentu. Pengembangan karir sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Para ahli MSDM mengatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, di antaranya yaitu prestasi kerja, hubungan karyawan dan organisasi, personalitas karyawan, faktor eksternal, politicking dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah karyawan, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen. Karir seorang karyawan tidak tergantung dalam faktor internal di dalam dirinya saja, tetapi juga bergantung dengan faktor eksternal seperti manajemen. Banyak karyawan yang berprestasi, jujur, dan bekerja keras, tetapi mereka terpaksa tidak berhasil meniti karirnya dengan baik hanya karena karyawan ini terjebak dalam sistem manajemen yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan motivasi, dukungan, dan perbaikan sistem manajemen yang baik dari perusahaan agar karyawan dapat mengembangkan karirnya dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM yang nantinya dapat bermanfaat bagi diri karyawan itu sendiri dan juga bagi perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu desain pengembangan karir. Kegiatan pengembangan karir terdapat pendidikan formal, pengalaman kerja, prestasi kerja, keterampilan kerja, produktivitas kerja, penaikan jabatan, peningkatan karir, dan perencanaan kerja yang menandakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik. Tata cara melakukan desain program pengembangan karir yaitu cara manajer mengambil keputusan yang kreatif untuk pengembangan karir pada karyawan terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu kegiatan menyeimbangkan rancangan karyawan dan rancangan organisasi mengenai proses pengembangan karir di lingkungannya. Dan yang kedua yaitu tahap pengarahan, yaitu untuk mewujudkan perencanaan para karyawan agar dapat menjadi kenyataan dengan menetapkan tipe karir yang diinginkan dan mengukur langkah agar segera direalisasikan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengembangan, merupakan pemberian tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan dan kebijakan untuk mencapai posisi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Vivi Dwi Novitasari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promosi, rotasi, dan demosi. Promosi adalah apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, kemudian dari jabatan barunya tersebut
memperoleh bayaran yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih banyak, dan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Promosi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, merit based promotion, yang kedua, seniority based promotion. Yang pertama, merit based promotion adalah promosi didasarkan atas jasa atau prestasi yang lebih diberikan berdasarkan performance apresial. Yang kedua, seniority based promotion adalah promosi yang ditunjukkan berdasarkan lamanya karyawan bekerja, tidak berdasarkan umur karyawan. Selanjutnya, rotasi. Rotasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mengelola sumber daya manusia, yaitu dengan cara mengalokasikan karyawan dari workstation satu ke workstation lain. Tujuan rotasi: yang pertama, mengurangi kejenuhan pekerjaan. Yang kedua, pelaksanaan hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, menguasai berbagai bidang layanan. Yang kelima, pemerataan pencapaian angka kredit kenaikan pangkat. Selanjutnya, demosi. Demosi adalah pemindahan suatu pekerjaan ke jabatan yang lebih rendah. Demosi berarti perubahan jabatan menuju jabatan yang lebih rendah didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan kemampuan kerja. Alasan melatar belakangi demosi pegawai. Yang pertama, pegawai tersebut menunjukkan kinerja yang tidak baik. Yang kedua, kekurangan keahlian atau skill. Yang ketiga, sedang mengurangi posisi kerja pegawai. Yang keempat, mendisiplinkan pegawai yang berbuat salah. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.